Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang laga kualifikasi putaran kedua, Vietnam bidik Sintayong. Sandy Walsh desak pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Michelle Ruyan buka suara terkait bela Timnas Indonesia. Dan Ratu Tisha ungkap target Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. BRI Liga 1 musim ini sudah berjalan 16 pekan, di mana salah satu pemain Timnas Indonesia berhasil melanjutkan kiprah apik bersama klubnya usai membela skuad Garuda. Terbaru, Egy Maulana Fikri tampil moncer bersama Dewa United ketika bertamu ke markas Madura United pada hari Minggu kemarin. Pemain berusia 23 tahun itu berhasil mencatatkan gol pada menit ke-7 usai melakukan cut inside. Gol tersebut menjadi gol pembuka keran gol kemenangan 1-4 atas Madura United. Sementara itu, striker Timnas Indonesia sejatinya juga bermain apik dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-16. Di laga PSS Sleman versus Persik Kediri, Hoki Caraka dipercaya Bertrand Krejcen untuk bermain penuh. Pemain berusia 19 tahun ini sejatinya mencetak gol pada menit ke-18. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit karena offside. Namun, jika dilihat dari tayangan ulang, Hoki Caraka sebenarnya di posisi onside. Dengan demikian, PSS Sleman gagal meraih poin penuh. Mereka harus berbagi poin dengan Persik Kediri. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam meluapkan rasa emosi di klubnya saat ini, yakni Jeonnam Dragons. Sebagaimana diketahui, pemain yang menjabat sebagai Kapten Timnas Indonesia ini sejatinya memiliki jatah bermain yang cukup bersama klubnya tersebut. Namun, pada lanjutan laga pekan ke-33 K-League 2, ex-pemain PSM Makassar itu tak dimainkan oleh pelatih. Hal itu membuat netizen tanah air geram dan membanjiri kolom komentar Instagram resmi klub. Tak berselang lama, Asnawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fans Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam instastory Asnawi Mangkualam. Lebih lanjut, mantan pemain PSM itu menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Tentu harapan kedepannya para netizen Indonesia bisa lebih dewasa menyikapi hal tersebut. Salah satu bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh belak-belakan terkait pemain muda yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 28 tahun ini merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah cukup kenyang merasakan didikan sepak bola di tanah Eropa. Pengalaman ini membuat Sandy bisa memberikan penilaian kepada pembinaan pemain muda di tanah air. Sandy menyebut bahwa di Indonesia sendiri mempunyai banyak pemain muda yang potensial. Dia berharap bakat ini bisa disambut oleh klub-klub yang membuat bibit muda ini bisa berkembang. Menurutnya, ini adalah aset yang berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Bek berusia 28 tahun ini menegaskan bahwa pemain muda ini harus mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi yang baik. Apalagi pemain-pemain tersebut masih memiliki semangat yang tinggi di sepak bola. Hal tersebut harus menjadi perhatian penuh demi membawa mimpi mereka semakin tinggi. Salah satu pemain keturunan Indonesia memberikan respon positif usai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, nama Michelle Ruyan belakangan ini santer menjadi pemain yang dikaitkan bakal dinaturalisasi. Ia sendiri punya darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Maluku. Belum lama ini, pemain berusia 24 tahun ini melempar kode ingin dinaturalisasi. Hal itu diketahui via Instagram Stories-nya. Awalnya ada akun fanbase Timnas Indonesia yang mengaitkan Van Ruyan untuk membela Timnas Indonesia. Menariknya, unggahan itu disorot Michelle Van Ruyan. Pemain asal Belanda itu merepost unggahan tersebut yang mengindikasikan dirinya berniat membela Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Michelle Van Ruyan merupakan pemain yang berkarir di Ciudad Real yang berkompetisi di kasta keempat Liga Spanyol. Menariknya, Ruyan sendiri ternyata satu agen dengan pemain Timnas Indonesia yakni Sean Patinama.
Dengan begitu, bisa saja hal tersebut menjadi jalan mulus sang pemain untuk membela lambang Garuda di dada. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama. Mereka pun sejatinya juga sudah dipastikan lolos ke putaran kedua usai mengalahkan Brunei 2 kali. Skuad arahan Sintayong itu dipastikan masuk ke grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengomentari kekuatan lawan di grup itu. Ia mengomentari kekuatan lawan dengan rendah hati. Kerendahan hati pelatih 52 tahun ini pun tak luput dari sorotan media Vietnam melalui media Tanin.vn. Dalam artikel tersebut, media asal Vietnam itu menyebut bahwa Sintayong percaya diri dan tidak pernah menganggap dirinya dalam posisi underdog. Media tersebut menambahkan jika Indonesia bisa dibilang berutang budi kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara. Filipina menjadi salah satu rival skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Kedua tim ini akan saling berhadapan pada 21 November mendatang di Manila. Salah satu pemain Filipina yakni Temurga mewaspadai anak asuh Sintayong tersebut. Menurutnya, Timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara yang terkuat. Di samping itu, bek berusia 34 tahun ini juga menyoroti peran Jordi Amat yang menjadi palang pintu Timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga memuji kualitas pemain-pemain Indonesia yang berkarir di BRI Liga 1 musim ini. Sebagai tambahan informasi, Temurga saat ini berseragam Barito Putra. Sebelumnya ia berada satu tim dengan Jordi Amat di Johor Darul Takzim. Salah satu pemain berdarah Indonesia berhasil buka suara terkait targetnya bersama Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini skuad Garuda Asia bersiap diri menghadapi Piala Dunia U17. Mereka berada di Jerman untuk melakukan pemusatan latihan. Skuad arahan Bima Sakti itu dikabarkan bertolak ke tanah air dan mendarat pada 24 Oktober besok. Di samping itu, Welber langsung mengungkap targetnya bersama Timnas Indonesia U17. Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ingin membawa skuad Garuda Asia lolos fase grup hingga sukses keluar sebagai juara Piala Dunia U17 2023. Dirinya meminta dukungan kepada para fans Timnas Indonesia untuk mendukung perjuangan skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 2023. Dia juga senang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Sementara itu, untuk nama pemain keturunan lainnya, yakni Kau Hyun Damanik dan Amar Raihan Berkich, dipastikan akan menjadi penggawa Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 November mendatang. Persiapan menyambut gelaran prestisius di level usia itu terus dikebut PSSI. Hal tersebut pun membuat Erick Thohir tidak sabar untuk menanti tibanya pesta sepak bola kelompok umur paling bergengsi di dunia ini. Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia cukup sungguh-sungguh melakukan persiapan agar ajang itu dapat terlaksana dengan baik. Dia pun senang karena banyak pihak saling bahu-membahu dalam persiapan Piala Dunia U17. Ex-presiden Inter Milan itu optimis Indonesia akan menjadi tuan rumah yang tidak mengecewakan. Hal itu untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan FIFA untuk menggelar ajang pesta sepak bola dunia usia muda tersebut. Wakil Ketua Umum 2 PSSI, Ratu Tisha Dastria buka suara terkait target Timnas Indonesia yang dipasang oleh PSSI. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada November ini, di mana skuad Garuda Asia berada di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Mereka akan menghadapi laga perdana dengan menghadapi Ekuador pada 10 November di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga tersebut, Ratu Tisha meminta agar penggawa Garuda fokus untuk menghadapi laga itu. Ratu Tisha berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan gemilang di Piala Dunia U17. Sebab penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Sebagai tambahan informasi, semua laga di grup A akan diselenggarakan di stadion yang sama, yakni Gelora Bung Tomo, Surabaya.